Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, saat ini kita dapat bertemu kembali di Mu'alaf Channel 85 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan dua patah kata kepada Anda, apabila ada kesalahan ucapan atau kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia juga tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita selalu diberi keselamatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Mari kita mulai. Buka surah Ankabut ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibanas ayat roku ayukulu amana wahum layu tanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi kita mengatakan saya sudah beriman, tentu saja perlu diuji kebenarannya. Jadi bukan berarti nanti kita kena masalah, oh diuji Allah, kita kena musibah diuji Allah. Ya kalau pemahaman sampean begitu ya monggo, tapi di sini pemahamannya begini. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Maka di sini jelas bahwa diuji keimanannya, bukan diuji usahanya, keimanannya, diuji kebenarannya. Maka di situ di sunahnya ada rukun iman. Ya, jelaskan diuji kebenarannya. Ya. Beriman kepada Allah enggak, beriman kepada kitab Allah enggak, beriman kepada malaikat enggak. Jadi sunahnya begitu. Walakot fatana lazina min qablihim falaya manallahu zina sodaku walaya manal kasibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang yang benar imannya dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Tapi yang siapa yang benar imannya dan siapa orang yang berdusta, itu dari sunnah kelihatan di rukun iman.
seperti iman kepada Allah. Kalau kita sholat tidak mengingat Allah, itu namanya kafir kepada Allah alias dusta gitu. Ya memang begitu. Tuang kabut ayat 1 sampai 3. Kemudian siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta, maka kalau kita belum pas ya kita belajar bareng. Mari kita buka Al-A'la ayat 14 dan 15. Bismillahirrohmanirrohim. Qad aflaha man tazakka fadzakarasma rabbi fasola. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri dengan beriman. Nah, itu berkait. Jadi, apakah kamu mengatakan beriman begitu saja sebelum diuji? Siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta? Nah, di sini sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Apa yang disucikan? Nah, sifat dusta tadi. Bersihkan itu menempel ya pada manusia dengan cara beriman, belajar beriman, belajar keimanan. Kemudian yang 15, wadzakarsma rabbi fasola, dan mengingat nama Tuhannya lalu coba pahami dulu, kita duluan mana mensucikan diri untuk beriman, mengingat Tuhan, sholat duluan mana. Nah, ini belum mensucikan diri, nah, langsung sholat. Sampai sholat nggak mengingat Tuhan. Nah, ini ayatnya nggak lengkap akhirnya. Makanya supaya lengkap 14 dan 15 ini harus melaku bareng. Sucikan diri dulu secara umumnya ya, mandi, menghilangkan hadas, mukholado mukhofawa mutawasito ya, terus berwudu dengan nama Tuhan lalu sholat. Nah, tapi di hakikatnya bersihkan dulu sifat dusta. Tahu dusta enggak tahu ya tanya. Nah, kita sholat ini kok mengingat Allah aja susah, apalagi mau fokus, mau khusyuk. Kenapa? Ya karena kita masih tertanam sifat dusta gitu. Ngakunya sudah beriman tapi belum mensucikan diri, sehingga sholatnya tidak bisa fokus karena dustanya ikut. Nah, dusta mendustakan kebenaran, mendustakan keimanan. Nah, yang 16 ini, waktu sirunal hayatat dunia, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Ini kafir dahulu, kalau sekarang nggak ada ya. Dan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Jadi kalau kita hanya memikirkan urusan dunia saja, tidak mau memikirkan Allah, sampai tidak mau mengingat Allah, sampai tidak mau mensucikan diri dengan beriman, ya jelas nggak fokus. Begitu kita sholat mau layar takbir udah inget urusan duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau hanya urusan dunia saja, nggak mau belajar akhirat, ya seperti itu, akhirnya tidak bisa fokus.
Sedangkan doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah itu biar dunia hasanah akhirat hasanah, ya di dunia ini kita belajar bersih diri, ingat nama Tuhan, lalu sholat untuk urusan akhirat. Nah itu sedikit aja pemahamannya. Nah kalau selanjutnya, kalau kita berani diuji keimanannya sesuai tuntunannya, maka lari ke Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa ngamilus sholihati analahum jannati tajri min tahtihal anhar kulama ruziku min hamin samar roti rizqo qalu hadaladzi ruziqna min qablu wa bihi mutasabihan walahum fiha azwajum mutahharat wahu fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Jadi relnya itu jelas jujukannya. Jangan hanya yang penting nanti saya masuk surga, ya itu ada aturannya di ayatnya itu. Kalau kamu bantah ya terserah, itu urusan masing-masing. Tapi mu'alaf tidak bisa, memang mengikuti apa adanya. Ya itulah sedikit, itu tadi sedikit mengenal ayat-ayat iman kepada kitab Allah. Kalau kami yakin, kita yakin, yaitu iman kepada kitab Allah. Siapa yang benar imannya, siapa yang dusta, ya lihat diri kita aja. Kalau cocok nih monggo, nggak cocok ya udah tinggalin gitu.